Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan sejumlah pakar mencium adanya kans Golkar untuk dijadikan kendaraan politik yang baru oleh penguasa untuk berebut kursi ketua DPR ke depan. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah Partai Golkar ingin merebut kursi ketua DPR pada periode mendatang. Ya, kalau kita lihat dari pernyataan beberapa pakar, kan ada upaya-upaya juga kemarin untuk menurunkan Gerindra. Kemudian Golkar untuk menjadi bagian dari suatu kendaraan politik yang akan dimainkan. Salah DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti. Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Ya, dan tidak ada senario. Baik. Ada optimisme Mbak kalau misalkan DPR 1 bisa dipegang oleh Golkar? Ya, optimis karena saat ini suara-suara menunjukkan kita cukup baik. Artinya tidak hanya dari perolehan ya, tapi juga dari sebaran. Karena kalau untuk DPR 1 yang penting itu juga bukan jumlah suara, tapi sebaran kursi. Nah, Golkar ini cukup merata, kemarin kita lihat, sehingga kita optimis. Tapi kita tentu masih menunggu penghitungan suara supaya tidak terlalu euforia dan juga melangkahi sebuah proses. Jadi kita tetap akan tunggu, tapi optimis dan semua kader Golkar di seluruh wilayah Indonesia saat ini mengawal suara Partai Golkar untuk memastikan. Perjalanan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga termasuk memberikan faktor. Pasti dong. Pak Prabowo itu juga kita rasakan elektoral efeknya terhadap Partai Golkar juga tinggi, dan tentu bersama dengan Mas Gibran. Jadi tadi ada 4 faktor. Yang pertama tentu dari pimpinan Ketua Umum, kemudian kader-kader yang militan, kemudian juga identifikasi terhadap keberhasilan Pak Jokowi yang juga bagian dari kerja-kerja Partai Golkar, dan kemudian juga tentu pemilihan capres dan cawapres yang tepat, yaitu Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kami merasa kemarin juga banyak mendapat electoral effect dari pemilihan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau terjadi 14% dari sebelumnya 12% karena efek hotel Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tadi saya sampaikan ada 4 faktor yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Jadi ada. Jadi itu penegasannya Pak ya? Tapi ada 4 faktor yang tidak bisa dipisahkan satu persatu ya. Oke. Tapi di antaranya yang utama adalah itu, dan juga mengidentifikasi yang terhadap narasi keberlanjutan bahwa Golkar adalah bagian dari keberlanjutan program Pak Jokowi. Logika-logika makin terbolak-balik di rezim kita hari ini, dan termasuk alasan-alasan mereka menaikkan segala sesuatunya, ingin dinaikkan ya. Sudah beras naik luar biasa. Kemudian informasi dari kawan-kawan nih, tarif tol sudah naik, TDL listrik sudah mau naik tapi katanya ditunda. Dan kabar yang terbaru lagi, ini kita dengar, PPN gila. Dan yang jauh lebih gila lagi adalah alasan menaikannya. Ini alasan menaikannya Airlangga Hartarto, bagi saya secara pribadi ini adalah kejahatan. Jahat sekali ini orang. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Iya, pemirsa, konsekuensi keberlanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN juga lanjut. Rencananya PPN akan naik dari 11% jadi 12% pada 2025. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Menurut Airlangga, hal ini tidak terelakkan karena masyarakat telah memilih rezim baru yang mengusung narasi keberlanjutan. Ini adalah pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, dan pilihannya adalah keberlanjutan. Kalau keberlanjutan, tentu berbagai program yang dicanangkan pemerintahan ini akan tetap dilanjutkan, termasuk kebijakan kenaikan tarif PPN dalam hal ini. Sebetulnya apa itu PPN, pemirsa? Kita ke slide berikutnya. PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di tingkat konsumen. Jadi singkatnya begini, pemirsa, ketika Anda membeli sesuatu, Anda biasanya membayar PPN bersamaan dengan harga barang atau jasa yang Anda beli. Pajak ini kemudian disetorkan oleh penjual kepada pemerintah.
Saya berikan contoh ya, barang-barang yang terkena PPN antara lain adalah pakaian, kemudian tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik yang Anda beli. Selain itu kalau jasa layanan ada beberapa, misalnya streaming film dan juga musik, itu juga memungut PPN. Disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menyebut bahwa kenaikan tarif PPN 12% akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. PPN bakal naik lagi jadi 12% pada tahun 2025, tahun depan. Tahun depan nih 2025 jangan dianggap 5 tahun lagi, tahun depan. Ini alasannya. Langsung ya, intinya ada di atas nih. Nanti kita baca detailnya di bawah. Kenaikan tarif PPN 12% akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program berkelanjutan Presiden Jokowi. Apa artinya? Hei, para pendukung 02, Anda wajib tahu tuh. Anda sedang dibodohi tuh. Anda sedang diprank tuh. Gara-gara Anda pilih 02, kalau benar ini, dan saya kira belum tentu benar juga ya, presidennya Prabowo, maka karena Anda memilih Prabowo, maka tarif PPN naik. Kenapa? Karena Anda pilih berkelanjutan. Karena secara program berkelanjutan sudah dicanangkan ada kenaikan PPN jadi 12% di tahun depan. Ayo, Anda yang disalahkan, rakyat yang disalahkan. Kalau bahasa kawan saya nih yang orang sini, lebok dah kusia aja nah. Makan tuh. Tapi kacaunya adalah ini bukan hanya berdampak pada pendukung 02. Kalau 02 menang, ini kalau ya. Karena belum tentu juga. Yang kena dampak ya semua. Pendukung 01 dan 03 termasuk. Gila ini. Coba kita baca detailnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan seluruh kebijakan pemerintah Joko Widodo akan kembali dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya. Hal itu juga termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai yang dipastikan naik menjadi 12% di tahun depan. Harusnya ini Anda sampaikan di kampanye kemarin. Pilih Prabowo Gibran. Kalau Anda pilih Prabowo Gibran, maka pajak naik tahun depan. Bukan kampanye itu ya. Itu apa, kampanye negatif. Tapi kan yang begini-begini yang disembunyikan. Yang dimunculkan adalah program-program yang populer macam makan siang gratis dan susu gratis. Yang juga itu konon katanya baru bisa terrealisasi di tahun 2029. Aduh. Belum lagi dananya juga nggak ada. Konon katanya dana BOS yang akan diambil dikurangi untuk makan siang. Ya Allah, rugi Anda. Rugi dong. Iyalah. Nih, berdasarkan pasal 7 ayat 1 sudah jadi undang-undang. Allahu Akbar. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% mulai berlaku 1 April 2022 lalu. 2 tahun yang lalu. Lalu kembali dinaikkan menjadi sebesar 12% paling lambat 1 Januari 2025. Kurang dari setahun, sekarang udah bulan Maret. Yang ini disembunyikan, baru dimunculin setelah mereka dengan jumawanya merasa yakin menang. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, Anda yang pilih 02 menyesal mendengarkan ini. Saya pastikan Anda menyesal. Bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah makin menyesakkan dada ini.
Nih Anda beli kopi, Anda beli apa segala macam, naik lagi itu udah pasti. Beras aja hari ini naik nggak ketulungan. Ya kalau sudah naik beras ya semuanya naik sembako. Apalagi masuk bulan Ramadan. Jadi jangan diam, bicara, turun ke jalan. Batalkan itu pemilu curang.